Sore itu, kediaman megah milik keluarga besar Clarissa tampak tenang dari luar. Namun di dalam, sebuah badai sedang dipersiapkan dengan sangat rapi. Ibu Sarah berdiri di puncak tangga lantai 2. Matanya yang tajam mengawasi pintu utama. Ia mendengar deru mesin mobil Adrian memasuki halaman. Dengan senyum sinis yang sekilas melintas, ia tahu ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan posisi menantunya selamanya. Ibu Sarah mengatur napasnya, lalu dengan sengaja menjatuhkan tubuhnya ke anak tangga pertama dan meluncur perlahan hingga terduduk di tengah tangga, memastikan posisinya terlihat cukup dramatis untuk memancing simpati. Tolong, Clarissa. Kenapa kamu tega melakukan ini pada ibu? Teriakannya melengking, memecah kesunyian rumah. Bersamaan dengan itu, pintu depan terbuka, dan Adrian melangkah masuk dengan wajah lelah yang seketika berubah menjadi pucat pasi melihat ibunya tersungkur. Adrian berlari mendekat, sementara Ibu Sarah mulai merintih dengan akting yang sangat meyakinkan. Ia memegang lengannya yang gemetar, menatap Clarissa yang berdiri di ujung koridor lantai bawah, dengan tatapan penuh kebencian yang dibungkus air mata palsu. Clarissa hanya berdiri mematung. Namun bukan karena takut. Ia menatap pemandangan di depannya dengan tatapan dingin dan datar. Tangannya masih memegang sebuah tablet kerja. Tak sedikit pun ia bergerak untuk mendekat atau membela diri. Bagi Clarissa, drama picisan yang dilakukan mertuanya ini sudah sangat terbaca. Ia tahu, Ibu Sarah sangat menginginkan kendali atas aset-asetnya. Dan memfitnahnya di depan Adrian adalah jalan pintas yang paling kotor yang bisa terpikirkan oleh wanita tua itu. Ibu, apa yang terjadi? Tanya Adrian dengan suara yang meninggi karena panik. Ia memeluk ibunya yang pura-pura sesak napas. Ibu Sarah kemudian menunjuk ke arah Clarissa dengan jari yang gemetar. Adrian, ibu hanya mengingatkan Clarissa agar tidak terlalu sibuk dengan urusan luar dan mengurus rumah. Tapi dia malah mendorong ibu. Adrian. Dia bilang, ibu sudah tua dan hanya menjadi beban di rumah ini. Ucap Ibu Sarah dengan nada tinggi yang sengaja dibuat serak, seolah ia adalah korban yang paling teraniaya di dunia ini. Seorang asisten rumah tangga yang baru saja keluar dari dapur tersentak melihat keributan itu. Ya Tuhan, Ibu besar kenapa? Tanyanya dengan nada takut. Ibu Sarah langsung memanfaatkan momen itu untuk mencari dukungan sosial. Lihat ini, menantu macam apa yang tega menyiksa orang tua saat anaknya sedang bekerja keras. Clarissa benar-benar tidak punya hati, teriak Ibu Sarah lagi, membuat suasana rumah semakin panas dan mencekam. Adrian menoleh ke arah istrinya dengan mata yang mulai memerah karena emosi yang terpancing. Adrian berteriak dari bawah tangga. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Clarissa, apaan ini? Benar apa yang dikatakan ibu? Kamu sudah keterlaluan. Sementara itu, Clarissa hanya menarik napas panjang, menunjukkan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Ia sama sekali tidak berniat membalas teriakan itu dengan teriakan lain. Dengan nada yang sangat tenang, namun menusuk, ia akhirnya bersuara. Adrian, lebih baik kamu pastikan dulu apakah lantai tangga itu yang bersalah, atau justru skenario ibumu yang kurang sempurna. Ibu Sarah semakin histeris mendengar jawaban dingin Clarissa. Dengar itu, Adrian, dia bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia benar-benar wanita ular. Ibu Sarah terus memprovokasi, berharap Adrian akan segera melakukan tindakan kasar yang bisa ia jadikan alasan kuat untuk mengusir Clarissa dari sana. Ia tidak menyadari bahwa setiap jerik-jeriknya, setiap kata kasarnya, dan setiap ekspresi palsunya telah terekam dengan kualitas tinggi. Permainan baru saja dimulai, dan Ibu Sarah baru saja menggali lubangnya sendiri. Suasana ruang tamu yang megah itu kini terasa menyesakkan. Adrian membimbing Ibu Sarah ke sofa mewah, sementara Clarissa tetap berdiri di posisinya, memandang mereka seolah sedang menonton sebuah pertunjukan teater yang buruk. Ibu Sarah terus merintih, memegangi pinggangnya dengan dramatis, namun matanya yang licik terus melirik ke arah tas kerja Clarissa yang diletakkan di atas meja tas yang berisi dokumen-dokumen penting mengenai kepemilikan aset keluarga. Bagi Ibu Sarah, luka palsu di lengannya adalah harga kecil yang harus dibayar untuk memancing emosi Adrian agar segera bertindak. Sudah cukup, Adrian. Ibu tidak bisa lagi tinggal seatap dengan wanita kasar seperti dia. Ucap Ibu Sarah dengan nada tinggi yang sengaja dibuat bergetar. Ia menatap putranya dengan tatapan menuntut. Lihat, bagaimana dia memandang kita. Dia merasa punya segalanya karena memegang butik dan properti itu. Jika kamu masih punya harga diri sebagai laki-laki,
Ambil alih semua aset itu sekarang juga. Serahkan pengelolaannya padamu, agar istri kurang ajar ini tahu bagaimana caranya tunduk pada suami dan mertua. Adrian tampak bimbang. Namun amarah dan harga dirinya yang terluka membuat logikanya tumpul. Ia menoleh ke arah Clarissa dengan tatapan mengancam. Ibu benar, selama ini aku membiarkanmu mengelola semua bisnis itu, karena aku percaya padamu, Clarissa. Tapi ternyata kekuasaan itu membuatmu menjadi iblis yang berani menyentuh ibuku. Adrian memukul meja dengan keras, membuat asisten rumah tangga yang mengintip dari balik pintu dapur berjengit ketakutan. Mulai hari ini, aku yang akan memegang kendali penuh. Aku ingin kamu menyerahkan semua akses rekening dan surat tanah rumah ini kepadaku. Mendengar tuntutan itu, Ibu Sarah hampir saja gagal menahan senyum kemenangannya. Ia segera menimpali dengan suara yang penuh provokasi. Benar, Adrian, jangan biarkan dia memegang sepeser pun. Wanita seperti ini hanya akan menggunakan hartamu untuk mengginjak keluargamu sendiri. Kalau perlu, buat dia menandatangani surat kompensasi atas penderitaan yang ibu alami hari ini. Dia harus membayar mahal untuk setiap anak tangga yang membuat ibu kesakitan. Seru Ibu Sarah sambil mengusap air mata palsunya dengan sapu tangan sutra. Seorang karyawan kepercayaan yang kebetulan mengantarkan laporan ke rumah tersebut hanya bisa berdiri terpaku di dekat pintu masuk. Ia berbisik pelan pada rekannya. Bagaimana mungkin Pak Adrian sebodoh itu? Dia tidak tahu siapa yang sebenarnya memberi makan keluarga ini. Reaksi bisik-bisik itu terdengar oleh Ibu Sarah yang langsung membentak. Apa yang kalian lihat? Pergi dari sini. Ini urusan internal pemilik rumah. Ibu Sarah merasa di atas angin. Merasa seolah rumah ini sudah sepenuhnya berada dalam genggamannya. Clarissa masih tidak bergeming. Ia mendengarkan setiap kalimat keserakahan yang keluar dari mulut mertuanya dengan saksama. Baginya, setiap kata adalah bukti tambahan yang akan memperberat hukuman mereka nanti. Dengan suara yang sangat rendah, namun memiliki otoritas yang mengintimidasi, ia menjawab, "Jadi, ini intinya. Kalian ingin aset, rumah, dan kendali bisnis? Kamu benar-benar yakin ingin mengambil alih semuanya dari tanganku, Adrian? Pikirkan baik-baik. Karena sekali aku melepaskannya, kamu tidak akan pernah bisa meraihnya kembali." Ibu Sarah tertawa mengejek. Suaranya melengking memenuhi ruangan. "Jangan coba-coba mengancam, Clarissa. Kamu itu hanya menantu yang beruntung bisa menikah dengan anakku. Adrian, jangan dengarkan dia. Dia hanya takut kehilangan gaya hidup mewahnya. Cepat urus surat-surat itu sekarang." Keserakahan telah menutup mata mereka sepenuhnya. Mereka tidak menyadari bahwa di balik ketenangan Clarissa, sebuah jebakan taktis telah siap untuk menjatuhkan mereka ke titik nadir dalam hitungan menit. Kemarahan Adrian sudah tidak bisa dibendung lagi. Terhasut oleh tangisan palsu ibunya dan bayangan kekuasaan di depan mata, ia melangkah lebar menuju kamar utama. Terdengar suara dentuman keras dan gesekan benda berat. Tak lama kemudian, Adrian muncul kembali di balkon lantai atas sambil menyeret 2 koper besar milik Clarissa. Tanpa keraguan sedikit pun, ia melemparkan koper-koper itu melewati pagar pembatas, hingga jatuh menghantam lantai marmer di teras bawah dengan suara debuman yang memilukan. "Keluar dari rumah ini, sekarang juga!" teriak Adrian. Suaranya menggelegar hingga terdengar ke jalanan depan. Ia menunjuk ke arah pintu keluar dengan telunjuk yang gemetar karena emosi. "Aku tidak butuh istri ular yang tidak punya rasa hormat pada orang tua. Ambil barang-barangmu dan pergi. Jangan harap kamu bisa membawa 1 sen pun dari aset keluarga ini. Semuanya sudah menjadi milikku atas nama kompensasi perbuatan jahatmu pada ibu." Ibu Sarah yang melihat kejadian itu langsung berdiri dari sofanya, melupakan sejenak akting sakit pinggangnya. Ia berjalan menghampiri Clarissa dengan langkah angkuh, lalu meludah ke arah lantai di dekat sepatu Clarissa. "Dengar itu, kamu sudah tidak punya tempat di sini, parasit. Kamu pikir kecantikanmu bisa melindungimu selamanya? Sekarang, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanyalah wanita miskin yang akan membusuk di jalanan setelah mencoba mencelakaiku." Ibu Sarah tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa kemenangan yang terdengar sangat kejam. Seorang sopir pribadi yang sedang mencuci mobil di depan hanya bisa tertunduk lesu melihat koper-koper majikannya berserakan. Keterlaluan. Keterlaluan. Pak Adrian bener-bener sudah buta, bisiknya pelan sambil menggelengkan kepala. Ia tahu betul siapa yang sebenarnya membayar gaji seluruh karyawan di rumah ini. Namun ia tak berani bersuara melihat amarah Adrian yang meledak-ledak. Para saksi di rumah itu hanya bisa memandang Clarissa dengan tatapan iba, mengira sang nyonya besar telah benar-benar tamat. Namun, reaksi Clarissa sungguh di luar dugaan. Ia tidak menangis,
tidak berteriak, bahkan tidak menunjukkan gurat kesedihan sedikitpun. Ia justru merapikan sedikit kerah blusnya yang sedikit miring, lalu menatap Adrian dan Ibu Sarah secara bergantian, dengan tatapan yang sangat dingin, tatapan seorang pemenang yang sedang melihat mangsanya masuk ke dalam lubang jebakan. Parasit, katamu? Clarissa mengulangi kata-kata Ibu Sarah dengan nada bicara yang sangat tenang, hampir seperti bisikan yang mematikan. Adrian, kamu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Lanjut Clarissa. Ia berjalan perlahan menuju meja ruang tamu. Gerakannya begitu anggun, seolah ia tidak sedang diusir. Ia mengambil ponselnya yang sedari tadi tergeletak di sana. Kalian begitu bersemangat, ingin menguasai aset keluarga ini, sampai lupa mengecek satu hal kecil. Siapa sebenarnya pemilik tunggal yang tertera di sertifikat tanah dan izin operasional perusahaan yang kamu banggakan itu? Ibu Sarah mendengus kasar, wajahnya memerah karena merasa ditantang. Jangan banyak bicara. Cepat ganti gembok gerbang, Adrian. Jangan biarkan wanita sialan ini masuk lagi, teriaknya provokatif. Adrian pun maju, hendak mencengkeram lengan Clarissa untuk menyeretnya keluar secara paksa. Namun, Clarissa mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti yang begitu kuat hingga Adrian secara refleks terdiam. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, Adrian. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang harus kalian tonton bersama. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku. Clarissa tidak bergeming sedikitpun, meski Adrian sudah berada tepat di depannya, dengan wajah yang merah padam. Alih-alih merasa terintimidasi oleh ancaman pengusiran itu, ia justru menggeser layar ponselnya dengan gerakan jemari yang sangat tenang. Cahaya dari layar ponsel memantul di matanya yang tajam, memancarkan aura kepercayaan diri yang membuat langkah Adrian mendadak ragu. Di detik itu, suasana yang tadinya penuh teriakan kasar dari Ibu Sarah mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam. Kalian pikir aku selama ini buta? Tanya Clarissa dengan nada suara yang rendah, namun bergema di seluruh ruangan. Ia tidak menatap mereka, melainkan fokus pada sebuah aplikasi keamanan tingkat tinggi di ponselnya. Selama ini aku diam, bukan karena aku tidak tahu kalian sedang mencoba memanipulasi laporan keuangan butik. Aku diam karena aku ingin melihat sejauh mana keserakahan bisa mengubah manusia menjadi binatang. Ia menekan satu tombol di layar, dan seketika itu juga terdengar suara bip pendek dari sistem smart home yang terintegrasi di seluruh rumah. Ibu Sarah mendengus, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai merayap di hatinya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti bermain-main dengan ponselmu dan pergi dari sini. Adrian, kenapa kamu diam saja? Seret dia keluar, teriak Ibu Sarah. Suaranya kini terdengar lebih melengking, berusaha memecah ketenangan Clarissa yang terasa mengancam. Namun, Adrian hanya berdiri terpaku. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Istrinya tidak pernah terlihat semengerikan ini sebelumnya. Tanpa membalas ucapan mertuanya, Clarissa berjalan mendekati televisi layar lebar di ruang tamu. Dengan sekali ketukan di ponsel, layar raksasa itu menyala, menampilkan antarmuka sistem penyimpanan awan cloud storage yang terenkripsi. Kalian selalu meremehkan apa yang tidak kalian mengerti, ucap Clarissa dingin. Ia melirik ke arah bros hiasan berbentuk bunga perak yang terletak di atas meja konsol benda yang selama ini dianggap Ibu Sarah hanya sebagai pajangan mahal biasa. Bros itu bukan sekadar perhiasan, Ibu Sarah. Clarissa berujar sambil menunjuk benda tersebut dengan tatapan sinis. Itu adalah kamera 360 derajat dengan sensor suara sensitif yang langsung mengirimkan data ke peladen pribadiku. Sejak ibu masuk rumah ini dan mulai menghasut Adrian, setiap bisikan, setiap rencana jahat, hingga adegan jatuh dari tangga yang barusan ibu lakukan, semuanya tersimpan rapi dalam format definisi tinggi. Seorang kepala pelayan yang berdiri di sudut ruangan tampak menahan napas. Ia baru menyadari bahwa selama ini sang nyonya besar telah memasang perlindungan berlapis untuk dirinya sendiri. Keheningan di ruangan itu kini terasa begitu berat bagi Adrian dan Ibu Sarah. Mereka yang tadinya merasa di atas angin, kini mulai merasakan serangan balik yang tidak kasat mata. Clarissa tidak menggunakan kekerasan fisik, namun langkah senyapnya mulai mencekik napas mereka secara perlahan. Adrian, kamu bilang aku ini parasit. Clarissa akhirnya menatap suaminya tepat di mata, sebuah tatapan yang membuat Adrian merasa sangat kecil. Mari kita lihat, siapa yang sebenarnya hidup dari darah siapa. Sekarang, silakan duduk kembali di sofa itu. Tontonlah rekaman ini baik-baik, karena setelah ini, kalian tidak akan punya kesempatan lagi untuk melihat kemewahan dari dalam rumah ini. Dengan satu klik lagi, video mulai terputar, menunjukkan adegan beberapa jam yang lalu,
Saat Ibu Sarah sedang berlatih jatuh di depan cermin, layar televisi raksasa di ruang tamu itu kini menampilkan gambar yang sangat jernih. Di sana, terlihat Ibu Sarah sedang berdiri di depan cermin besar beberapa jam sebelum Adrian pulang. Tanpa ada rasa sakit sedikit pun, ia terlihat sedang mengatur posisi jatuhnya di anak tangga. Bahkan sempat memoleskan sedikit kemerahan palsu di lengannya menggunakan alat makeup. Suara di rekaman itu terdengar sangat jelas saat Ibu Sarah bergumam sendiri. Sekali ini saja, jalang itu pasti akan diusir Adrian, dan semua hartanya akan jadi milikku. Wajah Ibu Sarah yang tadinya merah karena amarah, seketika berubah menjadi pucat pasi, seputih kapas. Bibirnya bergetar, namun tidak ada kata-kata yang mampu keluar. Ia menatap layar itu dengan mata terbelalak, seolah sedang melihat hantu dari masa lalunya. Adrian pun membeku. Ia melihat ibunya di layar televisi, sedang tertawa licik, setelah berhasil menjatuhkan diri dengan sengaja. Sangat jauh dari citra wanita tua lemah, yang tadi ia peluk dengan penuh simpati. Tidak berhenti di situ, Clarissa menggeser video ke rekaman percakapan telepon Ibu Sarah sebulan yang lalu. Suara Ibu Sarah terdengar nyaring di speaker ruangan. Tenang saja, Adrian sudah dalam genggamanku. Begitu dia menceraikan Clarissa, aku akan pastikan dia menandatangani surat kuasa atas butik itu padaku. Kita akan kaya raya, dan wanita itu akan kembali ke selokan tempat asalnya. Adrian tersentak. Ia mengenali suara di seberang telepon. Itu adalah suara wanita simpanannya yang selama ini ia sembunyikan dari Clarissa. Jadi, kalian sudah merencanakan ini sejak lama? Tanya Clarissa dengan nada bicara yang sangat datar, hampir tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar 10 kali lebih mengerikan. Ia melipat tangannya di dada, memandangi Adrian yang mulai berkeringat dingin. Bukan hanya memfitnahku soal kekerasan fisik, tapi kalian juga berencana merampok asetku untuk membiayai perselingkuhanmu, Adrian. Sangat kreatif. Tapi sayangnya, sangat amatir. Para saksi, termasuk asisten rumah tangga dan karyawan yang ada di sana, mulai berbisik-bisik dengan nada mencemooh. Ternyata Ibu Sarah sejahat itu. Bisik salah satu dari mereka, tanpa rasa takut lagi. Atmosfer di ruangan itu telah berbalik 180 derajat. Kekuasaan yang tadi dirasakan Adrian dan ibunya menguap begitu saja, digantikan oleh rasa malu yang menghancurkan harga diri mereka di depan orang-orang yang biasanya mereka tindas. Adrian mencoba meraih tangan Clarissa. Suaranya kini bergetar hebat. Clarissa, ini pasti ada penjelasan. Aku hanya bingung. Aku hanya membela ibuku. Namun Clarissa segera menarik tangannya dengan gerakan yang menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Membela ibumu atau membela rencanamu untuk menguasai hartaku? Jangan menghina kecerdasanku lagi, Adrian. Rekaman ini baru permulaan. Aku punya lebih dari cukup bukti untuk memastikan kalian tidak hanya keluar dari rumah ini, tapi juga masuk ke ruang sidang. Ibu Sarah tiba-tiba berteriak histeris, mencoba meraih ponsel Clarissa untuk menghancurkannya. Hapus itu palsu. Kamu mengeditnya untuk menjebakku. Namun dengan sigap, seorang petugas keamanan pribadi yang dipanggil Clarissa melalui aplikasi ponselnya masuk dan menghalangi langkah Ibu Sarah. Clarissa hanya menatap mertuanya itu dengan senyum pemenang. Rekaman ini sudah terunggah otomatis ke server pengacaraku. Menghancurkan ponsel ini hanya akan membuatmu terlihat lebih menyedihkan. Ibu Sarah. Clarissa tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Sambil tetap tenang, ia menekan sebuah tombol di tabletnya. Dan seketika itu juga, terdengar suara notifikasi beruntun dari ponsel Adrian. Wajah Adrian yang tadinya pucat, kini berubah menjadi hijau saat membaca pesan-pesan yang masuk. Seluruh kartu kreditnya diblokir. Akses ke rekening operasional bisnisnya dicabut, dan yang paling menghancurkan, sebuah email pemberitahuan bahwa ia telah dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai direktur operasional di perusahaan holding yang selama ini menyokong hidupnya. Apa yang kamu lakukan, Clarissa? Teriak Adrian dengan suara pecah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Namun, Clarissa hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang mematikan. Suami yang baru saja melempar koper istrinya keluar rumah? Kamu lupa satu fakta hukum yang sangat sederhana. Adrian, perusahaan itu, rumah ini, bahkan mobil yang kamu kendarai, semuanya terdaftar atas nama yayasan milik keluargaku. Kamu hanyalah karyawan yang kebetulan aku beri keistimewaan untuk tinggal di sini. Ibu Sarah yang menyadari situasinya mulai berbalik, mencoba berteriak pada para pelayan. Kalian, cepat usir wanita ini. Kenapa kalian diam saja? Namun, tak satu pun dari mereka bergerak. Sebaliknya,
Kepala pelayan maju dan berdiri di samping Clarissa. "Maaf, Ibu Sarah," ucapnya dengan nada tegas yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Gaji kami dibayar langsung oleh perusahaan Nyonya Clarissa, dan perintah Nyonya sangat jelas. Kalian berdua dilarang menyentuh apapun di rumah ini mulai detik ini." Kehancuran itu terasa begitu nyata saat Clarissa menunjukkan sebuah dokumen digital di layar televisi. "Ini adalah bukti aliran dana yang kamu gelapkan dari butik untuk membelikan apartemen selingkuhanmu, Adrian. Dan Ibu Sarah, ini adalah catatan utang judi online yang Ibu tumpuk atas nama kartu tambahan yang aku berikan." Clarissa melangkah maju, membuat Ibu Sarah mundur hingga terpojok ke dinding. "Aku punya cukup bukti untuk membuat kalian mendekam di penjara selama 10 tahun atas dugaan penipuan dan penggelapan." Adrian terjatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat. Ia baru sadar bahwa selama ini ia sedang bermain api dengan seorang wanita yang mengendalikan seluruh dunianya. Semua kemewahan yang ia pamerkan kepada selingkuhannya, semua status sosial yang dibanggakan Ibu Sarah di depan teman-teman arisannya, lenyap dalam hitungan menit. Mereka bukan lagi penguasa di rumah itu. Mereka hanyalah dua orang asing yang tertangkap basah, sedang mencoba merampok pemilik sahnya. Satu hal lagi, tambah Clarissa dengan nada bicara yang semakin dingin. "Petugas pajak dan auditor independen akan datang besok pagi untuk memeriksa semua aset yang pernah kalian sentuh. Aku sudah mencabut semua perlindungan hukum yang selama ini aku berikan pada kalian." Suasana yang tadinya penuh dengan aroma kekuasaan Ibu Sarah kini berubah menjadi bau ketakutan yang pekat. Ibu Sarah mulai merosot ke lantai, menyadari bahwa tahta yang ia impikan telah berubah menjadi tiang gantungan bagi dirinya sendiri. Para saksi yang hadir hanya bisa menonton dengan perasaan puas yang tertahan. Mereka telah lama muak dengan keangkuhan Ibu Sarah dan pengkhianatan Adrian. Kini, melihat kedua orang itu hancur berantakan di tangan Clarissa yang tampak begitu anggun dalam kemarahannya, adalah sebuah keadilan yang sangat puitis. "Kalian ingin aku pergi dengan tangan kosong?" tanya Clarissa sambil tersenyum tipis. "Sekarang, justru kalianlah yang tidak punya apa-apa. Bahkan sekadar harga diri untuk menatap mataku." Keheningan yang mencekam menyusul kata-kata Clarissa. Adrian, yang beberapa menit lalu begitu gagah melempar koper istrinya, kini merosot hingga berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Ia mencoba meraih ujung gaun Clarissa dengan tangan yang gemetar hebat. "Clarissa, tolong, maafkan aku. Aku kilaf. Aku hanya terbawa emosi karena kata-kata ibu. Aku tidak sanggup-sanggup ingin mengusirmu. Tolong, jangan cabut semuanya. Aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan itu, Clarissa." Suaranya serak, penuh dengan nada putus asa yang menyedihkan. Ibu Sarah pun tidak ketinggalan. Melihat putranya bersimpuh, ia segera menyadari bahwa semua ancamannya tadi hanyalah angin kosong. Wanita yang tadinya berteriak sombong itu kini merangkak mendekat. Wajahnya yang penuh polesan makeup kini luntur oleh air mata ketakutan. "Clarissa, nak, ibu mohon." "Ibu hanya bercanda tadi. Ibu sudah tua. Ibu sering pikun dan tidak sadar dengan apa yang ibu ucapkan. Jangan penjarakan ibu, nak. Kita ini keluarga kan? Ibu janji akan berubah. Ibu akan jadi mertua yang baik untukmu." Clarissa menarik langkahnya mundur. Menghindari sentuhan tangan Adrian Sioliola. Tangan itu adalah kotoran yang menjijikkan. Ia menatap suaminya yang sedang menangis tersedu-sedu dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. "Keluarga?" tanya Clarissa dengan nada mengejek yang tajam. "Keluarga mana yang merencanakan kejatuhan anggotanya sendiri demi harta? Keluarga mana yang memfitnah menantunya melakukan kekerasan hanya agar bisa mencuri asetnya? Kamu menyebut ini kehilafan, Adrian? Ini bukan hilaf. Ini adalah karakter aslimu. Jangan begini, sayang. Pikirkan pernikahan kita." Rintih Adrian lagi, mencoba memelas demi belas kasihan. Namun, salah seorang saksi karyawan butik yang sedari tadi menonton tidak tahan untuk tidak bersuara. "Pernikahan apa, Pak? Bapak bahkan sudah memesan tiket liburan ke Bali dengan wanita lain menggunakan uang kantor minggu depan." Ucapan itu bagaikan tamparan keras di wajah Adrian. Ia terdiam, mulutnya menganga, tanpa bisa membela diri lagi. Rahasianya telah dikuliti habis di depan istrinya. Ibu Sarah terus meratap, bahkan mulai memukul-mukul dadanya sendiri untuk menarik simpati. "Ibu akan sujud di kakimu, Clarissa. Tolong, jangan biarkan kami jadi gelandangan. Rumah ini begitu besar. Biarkan ibu tinggal di satu kamar kecil saja di belakang. Ibu janji tidak akan mengganggumu lagi." Namun, Clarissa hanya menatap mertuanya itu dengan senyum sinis. "Ibu ingin tinggal di kamar belakang?" "Maaf, Ibu Sarah.
Bahkan kamar asisten rumah tanggaku terlalu mewah untuk orang yang punya niat sebusuk ibu. Adrian terus memohon, kali ini dengan suara yang lebih keras hingga terdengar ke telinga para tetangga yang mulai berkumpul di depan pagar karena penasaran. Clarissa, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan putuskan hubungan dengan wanita itu. Aku akan melakukan apapun. Tapi bagi Clarissa, permohonan itu sudah terlambat 1000 tahun. Ia melihat pemandangan di depannya bukan sebagai suami dan mertua yang menyesal, melainkan sebagai dua parasit yang sedang ketakutan karena inangnya telah pergi. Kalian tidak sedang menyesali perbuatan kalian, ucap Clarissa sambil merapikan tasnya, bersiap untuk pergi dari drama yang memuakan ini. Kalian hanya menyesal karena kalian tertangkap. Dan kalian hanya takut karena sekarang kalian sadar bahwa tanpa aku, kalian hanyalah dua orang miskin yang tidak punya harga diri. Clarissa memberikan kode kepada petugas keamanan untuk berdiri lebih rapat. Ia tidak akan membiarkan air mata palsu mereka melunakkan keputusannya yang sudah bulat. Clarissa berdiri tegak di tengah ruang tamu, mengabaikan ratapan menyedihkan yang menggema di ruangan itu. Ia mengeluarkan sebuah kunci cadangan dan meletakkannya dengan denting pelan di atas meja marmer. Di sampingnya, petugas keamanan telah berdiri tegap, menunggu perintah terakhir. Clarissa melirik jam tangannya yang mewah, lalu menatap Adrian dan Ibu Sarah untuk terakhir kalinya. Tidak ada kemarahan lagi di wajahnya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang jauh lebih menyakitkan daripada makian. Waktu kalian sudah habis, ucap Clarissa dengan suara datar, namun penuh otoritas. Ia kemudian menoleh ke arah kepala pelayannya. Pastikan semua kunci elektronik diganti sore ini. Jika mereka mencoba membawa barang satupun yang bukan milik mereka, langsung hubungi kepolisian dengan bukti rekaman penggelapan yang kita punya. Kalimat itu dijawab dengan anggukan mantap oleh seluruh staf rumah yang kini merasa bebas dari tirani Ibu Sarah. Adrian mencoba bangkit dan mengejar Clarissa saat wanita itu mulai melangkah menuju pintu utama. Clarissa, kamu tidak bisa meninggalkan aku seperti ini. Kita masih terikat pernikahan, teriaknya putus asa. Namun, Clarissa berhenti sejenak tanpa menoleh ke belakang. Surat cerai akan sampai ke tangan pengacaramu besok pagi, Adrian. Dan jangan khawatir soal status pernikahan kita. Karena bagiku, kamu sudah mati sejak kamu melempar koperku tadi. Di teras rumah, para tetangga dan beberapa kolega yang lewat hanya bisa memandang dengan bisik-bisik saat melihat Ibu Sarah akhirnya diseret keluar secara halus oleh petugas keamanan. Wanita tua itu masih berusaha memaki, namun suaranya tenggelam oleh rasa malu saat menyadari semua orang kini tahu kelakuannya. Mereka berdiri di trotoar, di samping koper-koper yang tadi dilempar Adrian, sendiri koper yang kini menjadi satu-satunya harta yang mereka miliki di dunia ini. Clarissa masuk ke dalam mobil sedan hitamnya yang elegan. Sebelum menutup pintu, ia menurunkan kaca jendela dan menatap kedua orang itu yang tampak kecil dan hancur di pinggir jalan. Oh, satu hal lagi, Ibu Sarah, ucap Clarissa dengan senyum tipis yang mematikan. Bros perak di meja itu, tetaplah di sana. Aku ingin terus memantau rumahku lewat CCTV itu untuk memastikan tidak ada lagi sampah yang berani masuk ke dalamnya. Mesin mobil menderu halus, lalu meluncur perlahan, meninggalkan halaman rumah mewah tersebut. Dari kaca spion, Clarissa melihat Adrian dan ibunya terduduk lemas di atas aspal, dikelilingi oleh tatapan sinis dari orang-orang sekitar. Mereka yang tadinya ingin bersekongkol untuk memfitnah dan menguasai, kini justru terjerat dalam jaring yang mereka tenun sendiri. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan. Narasi ditutup dengan pemandangan rumah megah itu dari kejauhan. Sementara suara Clarissa terdengar sebagai penutup yang dingin. Jangan pernah mencoba menghancurkan seseorang yang membangun dunianya dengan kecerdasan. Karena saat kamu mencoba menjatuhkannya, kamu sebenarnya sedang meruntuhkan istanamu sendiri. Layar perlahan menggelap, meninggalkan kesan mendalam tentang kemenangan sebuah strategi atas keserakahan yang buta.